Mbak Sidi. Prof, motif sudah diketahui, kesal dan juga ada alasan ekonomi. Apakah motif ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang kerap mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan sesadis ini juga, Prof? Betul sekali. Jadi saya bisa menerima kalau yang bersangkutan memang melakukan suatu perbuatan fatal kepada yang bersangkutan. Lalu kemudian, tapi ada kemungkinan begini bahwa walaupun sudah dibunuh karena sakit hati, tapi kemudian ada saja kasus di mana korban kemudian dikebumikan baik-baik, ya, atau ditinggalkan secara rapi begitu ya. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah bahwa setelah dibunuh lalu kemudian dilakukan langkah-langkah untuk yang kita sebut sebagai degrading, ya, merendahkan dirinya atau melakukan dehumanisasi atas diri korban. Misalnya dengan cara memasukkannya ke dalam karung, lalu kemudian memasukkannya ke motor, dan kemudian lalu menjalankan motor tersebut untuk kemudian dibuang ke got, gitu ya. Jadi bayangkan betul-betul diturunkan derajatnya, bukan lagi sebagai manusia tapi sebagai, mohon maaf, sebagai hewan, begitu ya. Nah, tentang membuang dengan karung dan kemudian dalam motor sendiri, itu saya kira hal yang oke banget tuh ya secara ilmu ya, dalam arti bahwa yang bersangkutan memang bekerja sejalan dengan psikologi pembunuh. Mengapa demikian? Karena masyarakat beranggapan begini, bahwa seorang pembunuh itu tentu tidak mau kelihatan hasil pembunuhannya, maka dia akan menyembunyikan korban yang dia bunuh, dan kemudian lalu mengendap-endap sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak berani muncul dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian dia lawan ini. Dia muncul di jalan raya dengan motor korban, ya, sekaligus juga dengan karung berisi korban begitu ya. Dan tentu saja mengapa tadi saya katakan melawan psikologi pembunuh, maka bagaimana mungkin orang lalu kemudian curiga, ya, bahwa di dalam karung itu adalah korban. Ya, jadi dengan kata lain, dia tidak menampilkan profil seorang pembunuh, makanya kemudian lalu dia bisa berjalan dengan tenang, ya, sampai kemudian lalu membuang korbannya di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Demikian. Nah, Prof, tapi dengan sampai melakukan dehumanisasi, kemudian juga modusnya tertangkap CCTV juga. Bagaimana Anda mencermati psikologi dari pelaku juga? Nah, tentu saja semua kejahatan pasti ada celahnya, ya. Pasti ada bolongnya, dan ketika itulah lalu kemudian lewat bolongnya itulah yang bersangkutan tertangkap. Jadi satu pihak dia memang sudah cerdas itu ya, dengan bersikap biasa, terbuka, terang-terangan membawa karung, ya, dan semua orang tentu tidak akan mengira bahwa karung itu berisi manusia. Lalu kemudian dia tenang juga mengendarai, tapi ada yang dia lupa, bahwa sebetulnya ada CCTV yang merekamnya. Dan CCTV itu lalu kemudian menjadi satu penyambung, ya, dari rangkaian peristiwa yang lain. Jadi ada orang yang menemukan korban pada saat yang lain, lalu kemudian ada orang yang merasa kehilangan, dan kemudian ada CCTV, maka jadilah, ya, satu rentetan yang kelihatannya tidak disadari oleh si pelaku. Demikian. Nah, tapi lagi-lagi dengan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh pelaku juga, untuk kejiwaan dari pelaku, apakah ini juga harus jadi sesuatu yang didalami betul juga oleh polisi? Ya boleh saja, namun saya menduga bahwa yang bersangkutan pertama memiliki kontrol diri yang kuat, ya, dengan kata lain dia tidak panik, malah kemudian bisa mengontrol dirinya dengan cara membuang korban secara tenang. Yang kedua juga cerdas, ya, dia tadi melawan psikologi pembunuh biasa, ya, yang umumnya takut, tegang, dan berusaha sembunyi, malah dia kemudian menunjukkan sesuatu yang sebaliknya. Dengan begitu lalu kemudian orang tidak curiga padanya. Dan yang ketiga, dia juga memiliki tilik tempat, ya, dengan kata lain dia bisa memilih-milih tempat untuk membuang korban, dia bisa menggunakan sepeda motor korban, dia juga bisa mencapai tempat itu dengan baik, dan itulah beberapa indikator bahwa yang bersangkutan sebetulnya sehat, ya, secara kejiwaan. Demikian. Prof, tapi dengan ketenangan yang seperti yang Anda sampaikan, ini bisa dibaca adalah sesuatu tindakan yang spontan atau justru sudah direncanakan? Oh, saya menduganya ini memang direncanakan ini, ya. Jadi mungkin sekali pada saat pembunuhannya sendiri itu cukup spontan, ya, dengan kata lain tidak dilakukan dengan misalnya mengadakan satu alat khusus, ya. Jadi saya menduga bahwa spatbor, ya, kalau salah, yang dipakai sebagai alat pembunuh itu ada di sekitar mereka. Demikian juga pisau juga ada di sekitar mereka. Dengan kata lain, kalau kita memakai pendekatan pidana bahwa perencanaan itu adalah sesuatu tindakan yang memang dilakukan khusus untuk itu, gitu ya. Maka kelihatannya hal-hal yang menjadi pembunuh tadi itu ada di sekitar mereka. Tapi bagaimana dengan
dengan karung misalnya. Nah, jangan-jangan karung juga adalah sesuatu yang memang disediakan secara khusus oleh si pembunuh. Pada saat itulah lalu kemudian dimensi perencanaan masuk. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu memasukkan korban ke karung dan kemudian membawanya dengan sepeda motor, itu juga saya kira bagian dari perencanaan tuh ya. Jadi agar kemudian orang tidak curiga, maka kemudian ya masukkan korban ke bawah motor dan dia jalankan, itu juga bagian dari perencanaannya. Dengan kata lain, maka kalau kemudian dalam hal ini kepolisian, kejaksaan mengenakan ya pasal-pasal pembunuhan berencana, ya saya kira bisa diterima. Demikian. Baik, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.